Heraklitos ini filosof yang usianya seumur dengan Pitagoras, tapi dia lebih muda. Seumur dengan minggu lalu gurunya Parmenides, Xenophanes. Dibandingkan Pitagoras, Xenophanes dia lebih muda. Tapi dibandingkan Parmenides dia lebih tua. Jadi lebih tua dari Parmenides, lebih muda dari Pitagoras. Harusnya Heraklitos kita bahas minggu lalu, dibalik sama Parmenides. Tapi menurut saya lebih mudah kalau sudah kenal Parmenides dulu. Parmenides itu pikiran-pikirannya membantah Heraklitus sebenarnya. Tapi Parmenides saya angkat dulu karena Heraklitus jauh lebih rumit cara berpikirnya. Oke, Heraklitus ini lahir abad ke-5 sebelum Masehi, 540. Nanti meninggalnya sekitar 480-an sebelum Masehi. Dia dikenal sebagai seorang penyendiri. Jadi dia ini anaknya orang kaya, aristokrat, harusnya mewarisi harta kekayaan ayahnya, tapi dia tidak mau harta kekayaan ayahnya dikasih ke adiknya. Dia lebih asik dengan filsafatnya. Kalau pakai bahasa sufi, dia ini sukanya uzlah, menyendiri, berpikir sendiri. Kalau dia ditanya, gurumu siapa sih kok kamu bisa punya pikiran macam-macam itu? Saya otodidak, belajar sendiri. Yang kamu baca apa? Yang ku baca diriku sendiri. Jadi ada cerita di buku biografinya Diogenes Laertius itu bahwa Heraklitus itu waktu kecil bilang, saya tidak ngerti apa-apa. Tapi begitu dewasa dia bilang, saya tahu segalanya. Apa yang dia baca? Diriku sendiri. Jadi itu contoh orang yang uzlah kemudian merenung. Merenung itu kan berpikir ke dalam. Nah, membaca dirinya sendiri itu yang membuat dia agak penyendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, dia dikenal juga sebagai the obscure, orang yang tidak jelas. Kenapa? Pikiran-pikirannya rumit. Orang susah memahami atau orang bisa nafsir sesuai versi setiap yang membaca. Makanya gelarnya the obscure. Orang-orang kayak gini kan yang sering kita sebut filosof yang sejati. Tulisannya bulat, susah dipahami. Orang baca, jadi dia ini tidak meninggalkan tulisan, cuma meninggalkan fragmen-fragmen kayak Parmenides. Jadi ada sekitar 114-an apa 124 fragmen yang nyampe tersisa sampai hari ini. Kebanyakan cerita-cerita tentang dia itu dari biografi, buku biografi yang ditulis tadi saya sebut, Diogenes dari Laertius. Bukan Diogenes yang dari Sinop dulu ya. Jadi ini ahli biografi. Jadi Heraklitus itu seorang penyendiri, seorang obscure, dan dia punya gelar lain, the weeping philosopher. Filosof yang suka menangis. Ya, ini lawannya filosof Yunani yang lain, Demokritos. Demokritos itu dikenal filosof yang suka tertawa. Nah, kalau Heraklitus ini filosof yang suka menangis. Jadi orangnya pendiam, introvert, mungkin mudah tersentuh. Sampai pada titik dia dikenal nanti filosof yang menyebarkan gagasan misantrofik.
Misantrofik itu gagasan, antropos itu kan manusia. Misantrofi itu gagasan yang benci dengan manusia. Manusia itu sumbernya rusak, sumbernya kekacauan, bodoh. Manusia itu punya akal, punya intelijensi, tapi males, tidak digunakan. Jadi pikiran-pikirannya Diogenes nanti dikenal sebagai gagasan misantrofi. Manusia itu fokusnya hanya mengenyangkan dirinya sendiri. Itu kalimatnya agak tidak enak ya. Mengenyangkan diri seperti kambing. Itu saking mangkelnya dia sama makhluk yang namanya manusia. Kenapa begitu? Ya dari pengalamannya. Dia punya pengalaman, banyak pengalaman pahit dengan lingkungan sekitarnya, melihat perilaku masyarakatnya, termasuk ada kasus nanti ada temannya yang dieksekusi, dibully, apa bahasa kita, dipersekusi oleh masyarakat sampai diusir dari kota. Nah, itu membuat seorang Heraklitus kecewa dengan masyarakat dan ajaran-ajarannya banyak yang berbau misosofia. Misantrofia. Misantrofia itu kebencian pada manusia. Gagasan semacam ini kan pelan-pelan mulai hari ini mulai kelihatan. Banyak orang kecewa dengan manusia. Banyak orang kecewa dengan masyarakat. Kamu kan kadang-kadang begitu, lihat kanan kirimu sekarang saling kritik, saling menjatuhkan, saling bertempur, saling bertengkar. Kamu kan mulai agak putus asa dengan manusia. Manusia ini gimana sih? Katanya Heraklitus, mbok sudah bunuh diri aja semua. Hidup kok serumit itu. Hidup kok bisanya cuma ngerusak-ngerusak. Hidup kok ndak ingin damai, ingin kacau terus. Itu yang dikecewakan oleh seorang Heraklitus. Saya ndak tahu kalian punya gejala ini apa ndak. Seandainya punya ya ndak apa-apa ya, niru filosof. Ya ndak berlebihan. Kalau berlebihan nanti bahaya, kamu ndak bisa hidup. Karena betapapun kita ini makhluk sosial. Kalau kamu bilang semua orang sekarang rusak, ya berarti kamu juga rusak. Wong ya semua orang rusak, kamu kan juga masuk orang. Kalau kamu juga ikut rusak, kamu tidak berhak ngomong yang lain rusak, kamu juga bagian dari yang rusak. Jadi kita bersama rusak. Kalau kamu membenci orang lain, berarti sebenarnya yang kamu benci adalah dirimu sendiri. Karena kamu juga ikut-ikutan rusak. Berarti apa? Perbaiki dirimu sendiri dulu sebelum bilang bahwa semua orang rusak. Sebelum kamu bilang bahwa semua masyarakat Indonesia hari ini itu sudah tidak karu-karuan, kacau, ya kamu juga orang Indonesia, jangan lupa. Berarti apa? Perbaiki dirimu sendiri dulu. Sampai nanti pada titik kamu boleh ngomong semua orang Indonesia itu rusak kecuali aku. Nah, itu baru kamu berhak mencela semua orang. Oke. Ini kutukannya Heraklitus pada warga kota Efesus, tempat kelahirannya. Katanya Heraklitus, all the Ephesians from the young men upward should hang themselves and leave the city to the beardless youth. Katanya Heraklitus, wahai orang-orang Efesius, semua orang-orang Efesius yang berusia muda ke atas, berarti yang tua-tua. Orang-orang Efesius yang tua, gantung diri sajalah kalian, biar dunia ini lebih baik. And leave the city, tinggalkan dunia pada anak-anak muda yang beardless youth. Beardless youth itu anak muda yang jenggotnya belum tumbuh. Maksudnya apa? Ini gara-gara kalian ini dunia rusak ndak karu-karuan. Kalau bahasa kita hari ini, kita potong generasi aja lah. Yang tua-tua habis aja semua. Ganti yang muda-muda. Dimulai dari nol kayak di SPBU itu. Mulai nol lagi ayo.
dihapus. Itu kutukannya Heraklitus pada masyarakatnya, karena dia kecewa luar biasa dengan perilaku masyarakatnya. Mati aja kalian, itu maksudnya ngono. Saking mangkelnya. Wong yo sudah banyak orang pinter, sudah banyak filosof dengan gagasan-gagasan yang luar biasa, kalian tetap aja begitu. Kalau sekedar nasihat, kalau sekedar pikiran bagus, kalau sekedar kalimat-kalimat bijaksana, kita kan kaya. Kamu mau milih buku seperti apa, kamu mau milih ustadz, milih kiai yang seperti apa, semuanya ada. Tapi kok tidak berubah-berubah, dirimu berarti ya kuncinya tidak di tuntunannya, tapi di kamunya. Kalau memang tidak bisa berubah, potong generasi saja. Itu nasihatnya kalimat dari Heraklitus. Oke. Terus ini kalimat sindirannya Heraklitus. Jadi kenapa dia menyebut masyarakatnya sebagai masyarakat yang sakit? Itu kata-katanya. Sebentar. Yang pertama, forward intelligence or understanding have they believe in the birth of the people and use the mass as teacher, not knowing that many are bad, few are good. Jadi kecerdasan atau pemahaman macam apa yang mereka miliki, mereka hanya percaya kepada para tokoh masyarakat dan menjadikan massa sebagai guru, tanpa tahu bahwa banyak itu jelek, sedikit itu baik. Ini apa sih penyakitnya masyarakat itu, katanya Heraklitus. Yang pertama, mereka tidak pernah mau berpikir sendiri, tidak pernah mau menggunakan intelijensinya. Yang mereka lakukan hanya dua: percaya kepada, itu kalimatnya, birth of the people, dan use the mass as teacher. Jadi percaya kepada tokoh. Bat itu sebenarnya artinya penyair, sastrawan, maksudnya orang yang menonjol di tengah masyarakat. Atau use the mass as teacher, ikut massa. Yang lain ke utara ikut ke utara, yang lain ke selatan ikut ke selatan. Jadi penyakit kita secara umum cuma dua. Kita bisanya manut tokoh atau manut orang lain. Tidak pernah mau berpikir sendiri. Makanya kalimatnya forward intelligence and understanding have they. Kalian itu pernah berpikir apa? Pernah memahami apa? Tidak pernah. Hanya ikut orang yang kalian percaya atau ikut masyarakat saja. Padahal ikut orang banyak itu tidak mesti benar. Di kalimat yang terakhir itu, banyak itu jelek, sedikit itu baik. Itu kalau bahasa Quran mungkin apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirotan. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar. Kenapa? Karena yang besar tidak kreatif. Yang besar hanya ikut-ikutan. Baik ikut tokoh atau ikut massa. Dan ini yang dikeluhkan oleh Heraklitus. Ternyata masyarakat kita itu masyarakat yang sakit. Logika-logika medsos hari ini kan logika ini. Yang pertama, medsos itu kan selalu name make news. Siapa punya nama, dia yang akan viral. Kalau sudah viral itu berarti sudah logika massa.
begitu logika masa, ya kamu yang tidak masuk ke sini dianggap tidak update. Akhirnya ikut masuk ke situ. Jadi masyarakat kita situasinya hari ini persis seperti yang dikritik oleh Heraklitos. Maka jadilah yang sedikit. Jadi yang sedikit itu berarti jadilah istimewa. Tidak sekedar ikut yang dilakukan orang banyak. Oke, ini sebenarnya di banyak filosof dinasehatkan dengan bahasa yang berbeda-beda. Hanya saja mungkin tabiat kita lebih suka hanya ikut. Karena hanya ikut itu kan tidak capek. Daripada membaca fragmennya Heraklitus kan kamu mending nunggu saya cerita, terus nanti kamu kutip, kamu bikin quote, kamu upload di Instagram maupun di YouTube. Nah itu lebih simpel. Hanya ikut itu lebih simpel. Tapi kalau lama-lama begini, nanti kamu digugat oleh Heraklitus. For what intelligence or understanding have they? Lah kamu terus mikir apa? Kamu merenungi apa? Kamu memahami apa? Memahami aja minta dibantu orang lain. Nah itu kritiknya Heraklitus.